Kita lanjutkan perbincangan, langsung saja Pak Ngadiran. Pak Ngadiran mungkin punya harapan apa kepada pemerintah bisa disuarakan saat ini? Dan juga mungkin bisa bercerita sudah berapa banyak para pedagang di pasar yang melakukan vaksin, Pak? Baik, pertama mengenai yang vaksin dulu ya. Ya. Teman-teman kita di pasar tradisional khususnya memang sebagian juga sudah melakukan vaksin, ada yang baru pertama, tapi juga ada yang sudah kedua, tapi juga masih banyak yang belum. Nah oleh karena itu kami berharap betul khususnya adalah kepada para pengelola pasar, mau yang BUMD maupun yang dinas atau PTD apapun lah yang ada di pasar, hendaknya mempunyai data atas pedagang itu, mana yang sudah, mana yang belum. Baik. Jadi betul-betul ini ada satu upaya, himbauan, ajakan, satu. Yang kedua adalah menyadarkan itu mungkin kepala pasar itu kurang cocok. Ya. Tentu mengajak dengan katakanlah ustadz atau siapapun yang bisa meneduhkan secara menyadarkan bahwa ini penting, bahwa ini demi kepentingan kesehatan semua pihak. Jadi kalau perlu kan itu ya, memang harus ada mobil ambulan beserta tim vaksin dengan dokternya untuk melakukan langsung agar supaya karena apa? Teman-teman tuh mungkin meninggalkan tempat ngantri itu juga mungkin memakan waktu. Betul, dan berat buat para pedagang. berat. Ya. Jadi saya pikir tidak ada salahnya baik yang di daerah maupun di kota kecil maupun besar itu perlu dilakukan karena Baik. dikhawatirkan jangan sampai ada anggapan nanti di pasar itu menimbulkan hal-hal kerumunan dan itu tidak. Ya. Karena apa? Yang mau belanja itu sekarang udah sepi kondisinya. Jadi tapi tingkat kesadaran teman-teman kita untuk vaksin itu memang harus kita bantu. Artinya semua pihak ayolah agar supaya menjadi sehat itu penting bagi kita semua. Mungkin singkat sehat itu mahal. Pesan pada pemerintah Pak, mungkin harapan pada pemerintah singkat saja Pak. Baik, terutama kepada Bapak Ibu pejabat pemerintah lah. Jangan menganggap bahwa kami selaku pedagang pasar tradisional khususnya mempunyai kemampuan ketahanan dalam sisi ekonomi. Karena sudah sejak setahun yang lalu apapun sebutannya dari yang sebutan lama apa? Yang dulu PSBB, betul, PSBB. Kemudian sekarang PPKM 1 level berapa kayak ayam geprek apa itu enggak masalah. Tapi intinya tolong perhatikan kami. Terakhir kemarin bahwa Ibu Menteri Keuangan menyampaikan katakannya restribusi akan dibebaskan sampai dengan bulan berapa. Ternyata belum. Mungkin belum. Karena ada yang namanya restribusi atau CMS saja nunggak, uang listrik aja nunggak, bahkan ada pedagang pasar itu yang pasar rakyat kenapa harus menembus bayar yang namanya 4 meter kali 12 juta 48 juta belum notarisnya. Ini bagaimana aturan ini? Anjuran dari menteri jajarannya ke bawah seperti apa? Ini jangan sampailah situasi yang begini. Ya kalau memang itu harus membayar ya jangan situasi beginilah dikenakan. Mohon maaf ini Bapak Ibu pejabat khususnya Pak Presiden. Terima kasih. Nanti semoga ini bisa menjadi masukan untuk pemerintah. Bu Mas Dalina Pane mungkin langsung saja bisa berikan penutup dalam diskusi kali ini. Bu Mas Dalina, apa kemudian yang harus diperhatikan untuk kedepannya oleh pemerintah termasuk juga agar daerah-daerah di luar Jawa dan Bali ini kemudian tidak semakin meninggi kasusnya? Ya, memang pengaruh varian Delta cukup besar terhadap peningkatan kasus baik di Jawa maupun luar Jawa. Tetapi itu memiliki waktu yang terbatas. Artinya yang harus disiapkan pemerintah tentu bagaimana fasilitas kesehatan mampu mengatasi surge capacity atau kapasitas lonjakan yang disebabkan karena peningkatan kasus. Tentang Jakarta memang indikator-indikatornya sudah sangat baik karena dalam 3 minggu terakhir ada program tracing di mana 1.600 tracer itu digerakkan dan ditambah dengan dari Satgas 520 tracer dikerahkan untuk itu. Karena itu angka di Jakarta menurun cukup jauh dalam 3 minggu terakhir. Jadi inti utama dalam pengendalian adalah tracing. Tidak bisa kita terus-menerus bermain di hilir, bermain di pelayanan kesehatan, karena itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Maka mari kita tingkatkan tracing kita, tingkatkan testing kita, kemudian jangan lupa vaksinasi kita ditingkatkan. Hanya dengan itu menurut kami pengendalian ini akan bisa lebih cepat kita lakukan. Hal-hal lain yang terkait dengan leveling dan lain-lain itu adalah faktor pendukung.
kita sudah katakan berkali-kali pembatasan ini tidak boleh berlaku lama. Mengapa? Karena yang akan terdampak luas itu adalah masyarakat. 1 bulan bagi masyarakat bertahan di dalam kondisi sekarang itu sudah sangat berat. Karena itu upaya mempercepat pengendalian di hulu melalui pencapaian target-target dari testing, tracing, dan vaksinasi itu adalah satu keniscayaan. Dengan itu kita berharap semua wilayah itu bisa terkendali. Untuk luar Jawa, saya lihat angka kematian walaupun kasusnya meningkat jauh, tetapi angka kematiannya memang ada yang harus menjadi perhatian di beberapa provinsi. Tetapi yang diharapkan adalah willingness dari pemerintah daerah untuk bisa memenuhi layanan kesehatan agar tidak terjadi masyarakat tidak akses terhadap oksigen, ICU dan ICU dan HCU yang penuh. Kita berharap pemerintah daerah bisa melakukan manajemen terhadap layanan kesehatan di sektor hilir di luar Jawa, Bali. Baik Bu Mas Dalina, nanti sebelum Dr. Yusuf juga berikan catatan terakhir, kita mau dengarkan dulu Mbak Juwita. Mungkin apa harapannya kepada pemerintah, Mbak Juwita? Ya, aku pribadi yang tadi aku bilang, semoga PPKM segera berakhir dan bisa melanjutkan hidup yang biasanya lagi gitu. Baik Mbak Juwita, nanti kita tunggu Mbak Juwita besok bagaimana pemerintah mengumumkan ini, karena bukan cuma Mbak Juwita, ada banyak para pengusaha kafe lainnya, pemilik restoran lainnya juga yang ini deg-degan, ini besok diperpanjang nggak, karena sangat berpengaruh sekali terhadap pendapatan mereka. Nah terakhir, Dr. Yusuf, dokter catatannya. Oke, saya bersyukur bahwa Jakarta sudah berhasil, jadi untuk penduduk Jakarta kita jaga terus, kita disiplin terus, dan kita protokol kesehatan harus tetap tinggi. Nah, bagi untuk daerah yang lain harus hati-hati. Pelajaran kejadian luar biasa di Jakarta itu menjadi panutan, pedoman untuk hati-hati. Jangan sampai terulang di luar Jakarta. Dan terakhir ingat, disiplin dalam protokol kesehatan, gunakan hati nurani kita untuk menjaga protokol kesehatan sebaik-baiknya agar kita bisa menyelesaikan pandemi ini bersama-sama. Ingat selalu, jaga diri, jaga keluarga, jaga lingkungan kita, di situ kita jaga negara menjelang kemerdekaan kita. Baik, dokter. Terima kasih kehadirannya Dr. Yusuf. Terima kasih Pak Ngadiran kehadirannya. Semoga apa yang dikatakan oleh Pak Ngadiran tadi juga bisa menjadi pesan untuk pemerintah didengarkan. Dan juga Dr. Yusuf tadi bisa dilaksanakan oleh masyarakat juga. Bu Mas Dalina Pane, terima kasih sudah berbagi catatan dengan kami. Semoga juga menjadi pertimbangan bagi masyarakat. Mbak Juwita, terima kasih sudah berbagi cerita dengan kami. Cerita Mbak Juwita mewakili cerita dari para pengusaha lainnya. Kita akan tunggu besok bagaimana keputusan dari pemerintah.